Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1126 sampai tahun 1130. Bab 1126. Oke, kalau begitu lihat saja dan lakukan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Mina langsung mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor temannya, dan langsung membeli 2 tiket konser. Usai membeli tiket, Fendi Zanders dan Mina langsung naik taksi dan bergegas menuju lokasi diadakannya konser. Setelah sampai di stadion tempat konser diadakan, Fendi Zanders menyadari betapa buruknya popularitas Tiani Zans saat ini. Pintu masuk gimnasium pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas, dan masih banyak orang yang bergegas ke sini dalam arus yang tak ada habisnya. Ada banyak sekali orang. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Ya, aku tidak menyangka begitu banyak orang yang datang. Mina juga berteriak, lalu melanjutkan, jika menurutmu ada terlalu banyak orang, kita berdua bisa kembali sekarang. Tidak, karena kamu di sini, mari kita tinggal dan melihat-lihat. Jawab Fendi Zanders ringan. Mungkin karena Mina yang begitu cantik, sehingga saat Mina muncul di gimnasium, ia langsung menarik perhatian banyak orang. Dan ketika orang-orang ini melihat Fendi Zanders di samping Mina, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Karena orang-orang ini benar-benar tidak mengerti mengapa wanita cantik seperti Mina bisa bersama pria biasa seperti Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang kerumunan di depannya, dan jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Faktanya, Fendi Zanders tidak terlalu menyukai tempat keramaian seperti ini. Lagi pula, jika terjadi bahaya, akan sulit bagi Fendi Zanders untuk melindungi keselamatan Mina. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa ada pejuang di antara orang-orang ini. Meski jumlahnya tidak banyak, namun ada pejuangnya. Sekarang metode pengamatan Ki Fendi Zanders sangat ampuh. Meskipun dengan begitu banyak orang, Fendi Zanders dapat mendeteksi keberadaan para pejuang, tetapi Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk menentukan posisi spesifik dari para pejuang tersebut. Selain itu, Fendi Zanders juga melihat banyak polisi yang mondar-mandir. Lagi pula sekarang banyak sekali fans yang datang, mungkin akan ada kerusuhan, jadi wajar kalau ada polisi yang datang. Saya tidak menyangka popularitas Tiani Zans menjadi begitu tinggi sekarang, para pejuang datang untuk menonton konsernya. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Fendi Zanders tahu bahwa karena pertemuan pertukaran prajurit, sekarang ada banyak prajurit di kota Tianan. Dan beberapa petarung ini adalah penggemar Tiani Zans. Wajar jika mereka datang menonton konser, jadi Fendi Zanders tidak terlalu memikirkannya. Fendi Zanders, kamu boleh masuk sekarang. Pada saat ini, Mina berteriak pada Fendi Zanders, bagus. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia mengangguk sedikit, lalu mengikuti Mina menuju pintu masuk konser. Karena banyaknya orang yang datang ke konser hari ini, mungkin perlu waktu 2 jam untuk masuk ke venue. Dan Mina membeli tiket VIP, tidak hanya kursinya yang paling depan, tapi juga bisa masuk ke venue terlebih dahulu. Jadi Fendi Zanders dan Mina tidak perlu berbaris sama sekali. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka sampai di gimnasium. Setelah memasuki gimnasium, Mina menemukan tempat duduk mereka dan langsung duduk. Lokasi Fendi Zanders dan Mina sebenarnya sangat bagus, juga sangat dekat dengan panggung, dan tidak perlu layar lebar untuk melihat orang-orang di atas panggung. Tunggu aku di sini, aku akan ke kamar mandi. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Mina. Oke, ayo pergi. Mina memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders datang ke kamar mandi. Karena sekarang tidak banyak penonton yang masuk ke venue, tidak ada seorang pun di kamar mandi. Namun sebelum Fendi Zanders masuk ke kamar mandi, dia merasakan aura para prajurit itu berjalan menuju kamar mandi. Fendi Zanders baru saja berjalan ke kamar mandi, dan para prajurit ini berjalan menuju kamar mandi. Ini bukanlah suatu kebetulan. Fendi Zanders memikirkan Senli dan orang lain yang dia temui tadi malam, dan langsung curiga bahwa orang-orang ini mungkin adalah seorang pejuang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran prajurit. Dia telah mengikuti Fendi Zanders sebelumnya, tetapi Fendi Zanders tidak menyadarinya. Jadi mereka mengejarku. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan, dan ekspresi wajahnya menjadi tegang. Bagaimanapun, hanya ada 2 pil yang tersisa di tangan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak ingin menyia-nyiakannya. Tapi tanpa daya, Mina masih berada di tempat kejadian, dan sekarang Fendi Zanders tidak bisa pergi. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan ingin berbalik dan pergi dari sini. Toh letak kamar mandinya yang relatif terpencil sangat cocok bagi para pendekar yang bisa melakukannya sendiri. Tetapi jika Fendi Zanders pergi ke tempat ramai, orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Fendi Zanders. Tapi saat Fendi Zanders hendak berbalik dan pergi, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan pakaian tebal, kacamata hitam besar di wajahnya, dan topi di kepalanya. Semua fitur wajah disembunyikan, dan tidak ada cara untuk melihat penampilan wanita itu.
Setelah melihat Fendi Zanders, wanita itu secara naluriah membeku sesaat, dan kemudian berteriak kepada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut, "Tuan Zanders, mengapa kamu ada di sini?" Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia langsung tahu siapa wanita ini. Tiani Zans. Fendi Zanders bertanya ragu-ragu. "Benar, Tuan Zanders, ini benar-benar kamu." Tiani Zans buru-buru melepas kacamata hitam di wajahnya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Dan Fendi Zanders melihat wajah Tiani Zans yang halus dan cantik, dan ekspresi wajahnya sangat terdiam. Karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu Tiani Zans di sini. Setelah Tiani Zans melihat Fendi Zanders lagi, dia secara alami sangat bersemangat. Bagaimanapun, Tiani Zans tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia bisa mencapai seperti sekarang ini adalah karena Fendi Zanders. Karena kejadian terakhir kali, banyak petinggi di dunia hiburan merasa bahwa Fendi Zanders memiliki hubungan dekat dengan Tiani Zans. Untuk menyenangkan Fendi Zanders, orang-orang ini secara alami berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Tiani Zans. Dan Tiani Zans tidak pernah mengakuinya, tapi dia juga tidak pernah menyangkalnya. Jadi saat ini, setelah Tiani Zans melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan pada saat yang sama sedikit gugup. Karena dia tidak tahu, Fendi Zanders Xing tidak tahu bahwa dia memanfaatkannya. "Bukankah hari ini konsermu? Kenapa kamu datang ke toilet?" Fendi Zanders memandang Tiani Zans dari atas ke bawah, dan bertanya pada Tiani Zans dengan ekspresi bingung. Bab 1127. Konser hari ini sebenarnya bukan penampilan pribadi saya. Akan ada beberapa pendatang baru yang bernyanyi di depan saya. Tetapi untuk menghasilkan uang, perusahaan tidak menjelaskan kepada penonton bahwa saya akan tampil di akhir, jadi jangan khawatir. Tiani Zans memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. "Jadi ini ya." Fendi Zanders sedikit mengangguk. "Industri hiburan seperti ini. Orang tua memimpin pendatang baru, dan perusahaan menggunakan popularitas saya untuk mempromosikan pendatang baru. Saya tidak dapat menahannya. Lagi pula, saya masih memiliki kontrak dengan perusahaan." Tiani Zans menjelaskan tanpa daya, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, "Tuan Zanders, sepertinya ada banyak rumor tentang kita berdua di internet." "Rumor tentang kita berdua?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tiani Zans, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Apa maksudmu dengan kata-kata ini?" Setelah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, Tiani Zans segera mengerti bahwa Fendi Zanders tidak memperhatikan masalah ini. Jadi dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Zanders seperti ini, bukankah kamu membantuku terakhir kali di resor? Itu sebabnya banyak orang mengira aku pacarmu, dan beberapa orang mengatakan bahwa kamu mengadopsiku." Dahi Fendi Zanders langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Tiani Zans. Dia baru saja mendengar dari Mina bahwa Tiani Zans mungkin akan ditangani oleh bos besar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bos yang dirumorkan itu adalah dirinya sendiri. "Tuan Zanders, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya tidak menyebarkan beritanya, jadi saya harap Anda tidak salah paham." Tiani Zans sepertinya khawatir Fendi Zanders akan salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan lagi. "Jangan khawatir, aku tidak akan salah paham, lagi pula kita tidak ada hubungannya satu sama lain, adapun para netizen itu, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka suka." Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa para pejuang itu sepertinya semakin dekat dengannya dan Tiani Zans. "Tuan Zanders, apakah Anda datang ke sini bersama Wang Xiaowan dan yang lainnya?" Setelah Tiani Zans ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. "Tidak, aku datang ke sini bersama teman-teman yang lain," jawab Fendi Zanders sambil mengamati lingkungan sekitar. Lokasi di sini sekarang sangat terpencil, Fendi Zanders berpikir ini mungkin tempat terbaik bagi para pejuang untuk melakukannya, jadi saat ini Fendi Zanders sedang memikirkan cara untuk keluar dari sini. "Tuan Zanders, apakah Anda datang ke sini bersama teman-teman Anda? Apakah Anda datang ke konser saya secara khusus? Saya tidak menyangka Anda datang ke sini." Tiani Zans berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat. "Benar, temanku adalah penggemarmu dan sangat menyukaimu. Dia masih menginginkan tanda tanganmu. Jika tidak, pergilah dan temui temanku." "Oke, karena aku temanmu, Tuan Zanders, maka aku pasti akan memberimu wajah. Aku akan pergi menemui temanmu sekarang, dan aku bisa mengubah posisi temanmu." Tiani Zans tahu bahwa dia adalah mampu mencapai seperti sekarang ini, semua karena bantuan Fendi Zanders. Jadi dia masih sangat berterima kasih kepada Fendi Zanders, dan tentu saja dia akan menyetujui permintaan kecil Fendi Zanders. Dan ketika Fendi Zanders melihat Tiani Zans setuju untuk pergi, dia menghela napas lega, lalu mengambil langkah untuk pergi. Beberapa orang parubaya tidak jauh dari situ sedang menatap posisi Fendi Zanders dan Tiani Zans. Mereka awalnya berencana untuk menunggu sampai targetnya ditentukan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini terus mengobrol. Jika mereka bersama, itu mungkin mempengaruhi rencana mereka, jadi mereka berencana menunggu Fendi Zanders dan Fendi Zanders. Tian Ai akan melakukannya setelah kita pergi. Namun kini, Fendi Zanders dan Tiani Zans masih belum berpisah, dan mereka masih harus berjalan menuju tempat tersebut bersama-sama.
Begitu Fendi Zanders dan Tiani Zans diizinkan memasuki tempat tersebut, tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Benar, jika kita melewatkan kesempatan ini dan ingin melakukannya, kita tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik itu. Kedua pemuda itu berbisik kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melihat ke belakang Fendi Zanders dan Tiani Zans dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, tidak ada cara lain, kita hanya bisa melakukannya sekarang. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders dan Tiani Zans. Dan Fendi Zanders secara alami dapat merasakan bahwa orang-orang ini mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat, jadi dia berbalik secara naluriah. Jangan bergerak. Tapi sebelum Fendi Zanders bisa bergerak, dia mendengar suara gemuruh. Dan pria paruh baya serta 2 pemuda lainnya terkejut saat mendengar kalimat ini. Segera setelah itu, Fendi Zanders melihat seorang gadis cantik dengan kuncir kuda bergegas keluar, dan bergegas menuju pria paruh baya itu. Sudah berakhir, aku ketahuan, kalian berdua lari dulu. Pria paruh baya itu berteriak dengan suara rendah. Kedua pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berlari menuju kejauhan. Dan gadis itu sendirian, jadi dia sama sekali tidak berminat untuk mengejar 2 pemuda lainnya, dan langsung bertarung dengan pria paruh baya itu. Fendi Zanders memandangi gadis itu. Gadis itu terlihat baik. Dia mengenakan kamisol putih, celana pendek denim di bawahnya, dan sepasang sepatu kanvas di kakinya. Dia terlihat sangat keren. Gerakan gadis itu sangat cepat dan profesional, dan pria paruh baya itu bukanlah seorang pejuang sejati, dia hanya menyentuh ambang batas seorang pejuang. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan pria paruh baya itu masih sangat kuat, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, gadis itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa yang kamu lihat, cepat bawa Nona Zans pergi. Setelah gadis itu mengetahui bahwa Fendi Zanders telah menyaksikan kegembiraan di sana, dia berteriak dengan suara yang tidak bisa berkata-kata. Fendi Zanders awalnya berencana untuk membantu, tetapi setelah mendengar kata-kata gadis itu, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berlari ke depan bersama Tiani Zans. Gadis itu tahu bahwa dia bukan tandingan pria paruh baya itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan 2 tembakan ke posisi pria paruh baya itu. Pistol yang ada di tangan gadis itu dilengkapi dengan peredam, selain lokasinya yang relatif jauh, sebagian besar penonton masih masuk ke dalam arena, sehingga tidak banyak orang yang dapat mendengar suara tembakan, bahkan ada yang dapat mendengarnya. Itu benar-benar mustahil. Tidak akan menganggapnya sebagai tembakan. Setelah Tiani Zans mendengar suara tembakan, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan ragu, Tuan Zanders, siapa wanita itu tadi? Mengapa dia menembak? Bukankah wanita itu pengawalmu? Fendi Zanders bertanya dengan heran. Tidak. Tiani Zans menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tiani Zans, dia langsung terdiam. Awalnya, Fendi Zanders mengira wanita itu adalah pengawal Tiani Zans. Jika dia bukan pengawal Tiani Zans, mengapa dia berdiri dan menyelamatkan Tiani Zans? Bab 1128. Hanya saja Fendi Zanders tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini sama sekali, jadi dia hanya bisa menyeret Tiani Zans untuk terus berlari ke depan. Namun saat ini, 2 suara tembakan kembali terdengar dari kamar mandi. Karena kesibukan waktu tadi, wanita itu tidak bisa membidik sama sekali, jadi dia meleset dari lawannya dengan 2 tembakan tersebut. Setelah menghindari 2 tembakan berturut-turut, pria paruh baya itu bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia bergegas menuju posisi wanita itu lagi. Karena pria paruh baya ini tahu di dalam hatinya bahwa peluru pistolnya terbatas, dan selama wanita tersebut kehabisan peluru, dia bisa menundukkan wanita tersebut. Wanita itu ragu-ragu sejenak, dan merasa ini bukanlah pilihan, jadi dia berbalik dan lari keluar toilet. Ketika pria paruh baya itu melihat wanita itu mencoba melarikan diri, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu mengejarnya. Beberapa detik kemudian, wanita itu berlari menuju Fendi Zanders dan Tiani Zans. Setelah melihat wanita itu datang, Tiani Zans tampak sedikit terkejut, dan bertanya kepada wanita itu dengan nada bingung, siapa kamu? Saat ini, ekspresi wajah Tiani Zans masih sangat ketakutan, lagi pula ini adalah pertama kalinya Tiani Zans menghadapi situasi seperti itu. Apalagi saat wanita itu menembak barusan, Fendi Zanders bisa merasakan tubuh Tiani Zans gemetar sepanjang waktu, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona Zans, saya berpakaian preman. Situasinya seperti ini. Pria paruh baya tadi adalah seorang pembunuh. Dia seharusnya datang ke sini kali ini untuk menculik Anda. Kami telah menerima beritanya sebelumnya, jadi kami di sini untuk melindungi kamu diam-diam. Cepat dan beritahu aku jika aku pergi dari sini, kamu akan berada dalam bahaya jika pembunuhnya mengejarmu. Sambil menyeret Tiani Zans ke depan, wanita itu menjelaskan kepada Tiani Zans dengan penuh semangat. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tiani Zans membeku sesaat, lalu bertanya dengan cemberut. Ini identitasku. Wanita itu mengeluarkan ID-nya dengan sangat tidak berdaya. Tiani Zans akhirnya merasa lega setelah melihat ide wanita tersebut, lalu berlari ke depan bersama wanita tersebut.
Dan Fendi Zanders mengikuti di belakang mereka berdua, dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya. Karena saat ini, Fendi Zanders menyadari bahwa pria parubaya itu tidak ada di sini untuknya, melainkan untuk Tiani Zans. Sepertinya aku terlalu memanjakan diri sendiri. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Lari cepat. Melihat Fendi Zanders masih berdiri di sana, wanita itu berteriak tanpa berkata-kata. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata gadis itu, lalu berlari ke depan bersama Tiani Zans dan wanita itu. Tetapi pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menyusul, dan kemudian bergegas menuju posisi Tiani Zans dengan kecepatan yang sangat cepat. Nona Zans, hati-hati. Ketika wanita itu melihat pria parubaya itu menyusul, dia mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Pelurunya meleset lagi. Meski pelurunya meleset, hal itu tetap membantu Tiani Zans mengulur waktu. Namun sedetik berikutnya, wanita itu melihat dua pembunuh muda lainnya bergegas dari tempat lain. Dan kedua orang ini semuanya datang untuk posisi Tiani Zans. Karena kecantikan berpakaian preman mengkhawatirkan situasi Tiani Zans, dia menoleh dan melirik ke arah pembunuh muda itu. Jelas ini bukan pertama kalinya pria parubaya melakukan hal semacam ini. Dia baru saja menangkap gangguan wanita itu. Dalam sekejap, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang pergelangan tangan gadis itu. Ledakan. Pria parubaya itu menendang pistol dari tangan gadis itu. Setelah gadis-gadis itu kehilangan pistolnya, mereka juga kehilangan dukungan terbesarnya. Sudah berakhir. Gadis itu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Karena pria parubaya itu memiliki dua pembunuh muda lainnya saat ini, mereka langsung mengepung Tiani Zans. Dan dari sudut yang berbeda, dikelilingi oleh posisi Tiani Zans, situasi saat ini adalah situasi yang menyedihkan, dan tidak ada jalan keluar. Tapak. Seorang pembunuh muda bergegas menuju posisi Tiani Zans. Saat ini, gadis itu masih agak jauh dari Tiani Zans, jadi meskipun dia ingin bergerak, sudah terlambat. Gadis itu memandang Tiani Zans dengan ekspresi putus asa, dia tahu misinya kali ini telah gagal. Saat ini, hanya ada Fendi Zanders di samping Tiani Zans, dan Fendi Zanders pasti tidak akan bisa menghentikan pemuda itu. Sekarang dia ditahan oleh pria parubaya, tidak mudah bagi pemuda itu untuk membawa pergi Tiani Zans. Namun saat pemuda itu hendak mengulurkan tangannya untuk membuat Tiani Zans pingsan, tiba-tiba sebuah tangan terulur, dan langsung meraih pergelangan tangan pemuda itu. Bagaimana bisa? Gadis itu menatap posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena tak lain adalah Fendi Zanders yang saat ini sedang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Anda harus tahu bahwa pemuda ini hanyalah seorang pembunuh biasa, dan pria parubaya itu baru saja menyentuh ambang batas seorang pejuang, jadi kekuatan ketiga orang ini lebih rendah daripada Fendi Zanders. Bahkan jika Fendi Zanders tidak meminum pilnya, dia dapat menangani ketiga orang ini dengan sangat mudah. Kamu nak. Ketika pemuda itu melihat Fendi Zanders bergerak, jejak kemarahan muncul di matanya. Ledakan. Fendi Zanders langsung meninju dada pemuda itu. Pemuda itu menjerit, lalu terbang terbalik, menabrak tembok dengan keras dan pingsan. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Awalnya, gadis-gadis itu benar-benar putus asa, dan pria parubaya itu mengira dia telah berhasil. Tapi tidak ada yang mengira ada pembunuh selain Tiani Zans. Pria parubaya itu menatap posisi Fendi Zanders. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, dan dia mungkin lebih baik dari dirinya sendiri. Apakah anak ini juga seorang pejuang? Bagaimana mungkin? Ada tatapan aneh di mata pria parubaya itu, dan kemudian dia berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak usil, kami akan menyelesaikan wanita ini. Jika Anda usil, jangan salahkan kami sama-sama, kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi. Mengapa Anda tidak bisa memprovokasi?" Fendi Zanders bertanya pada pria parubaya itu sambil tersenyum. "Kami bertiga semua adalah hantu. Jika kamu berani menghalangi kami, kamu akan menyinggung perasaan hantu kami, dan hantu kami pasti tidak akan melepaskanmu." Pria parubaya itu berkata dengan percaya diri. Hantu. Fendi Zanders sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kamu bahkan tidak tahu tentang hantu, kan?" Setelah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, pria parubaya itu bertanya tanpa berkata-kata. "Tidak tahu." Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Dan gadis itu membungkuk untuk mengambil pistolnya sementara pria parubaya itu sedang berbicara dengan Fendi Zanders. Namun pria parubaya itu bereaksi sangat cepat dan menendang pistolnya dengan satu tendangan. Bab 1129. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak tahu tentang hantu. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan berkata tanpa daya. Apakah kamu kenal hantu? Fendi Zanders melirik Tiani Zans dan bertanya dengan ekspresi bingung. Aku juga tidak terlalu yakin. Tiani Zans menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ghosting adalah organisasi pembunuh yang sangat terkenal di Tiongkok. Organisasi pembunuh ini bertanggung jawab atas operasi pembunuhan dan penculikan. Sejauh ini mereka telah membunuh banyak orang, dan metodenya juga sangat kejam. Dikabarkan tidak ada orang yang ghosting tidak bisa membunuh.
Menyinggung hantu hanya ada satu jalan buntu bagi Ying, tapi saya tidak menyangka pihak lain akan membiarkan Ghost Ying bergerak, sepertinya dia telah menghabiskan banyak uang. Keindahan di polos pakaiannya sepertinya mengetahui kekuatan hantu ini, jadi ketika dia berbicara, nadanya terdengar sedikit gugup. Dan setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit bermartabat, karena Fendi Zanders tahu bahwa dia mungkin telah menyebabkan masalah besar. Mungkin yang paling dikhawatirkan Fendi Zanders saat ini adalah menimbulkan masalah. Lagi pula, ada cukup banyak masalah di sekelilingnya. Dia benar. Tidak ada seorang pun di negara ini yang tidak bisa dibunuh oleh hantu kita, dan ada banyak pejuang di organisasi kita, jadi saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana dan pergi dari sini. Kami akan membunuh polisi ini ketika waktunya tiba. Datang. Tidak ada yang tahu bahwa Anda telah membantu kami, dan saya dapat memberi Anda beberapa manfaat setelahnya. Bagaimana menurut Anda? Pria parubaya itu tahu bahwa melawan Fendi Zanders saat ini bukanlah pilihan yang baik, jadi dia akan menggunakan metode ini untuk mengancam Fendi Zanders. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, Tiani Zans dan wanita cantik berpakaian preman jelas menjadi gugup. Bagaimanapun, Tiani Zans dan Fendi Zanders baru bertemu 2 kali, dan mereka sama sekali tidak akrab satu sama lain, jadi keduanya tidak tahu bagaimana Fendi Zanders akan memilih. Jika Fendi Zanders benar-benar memilih pergi seperti ini, maka Tiani Zans dan wanita cantik berpakaian preman akan mati. Adik kecil, bagaimana menurutmu? Selama kamu membantuku kali ini, maka bayangan hantu kami akan berhutang budi padamu. Jika ada yang harus kamu lakukan di masa depan, aku akan membantumu. Melihat itu Fendi Zanders tidak langsung membantahnya, pria parubaya itu merasa Fendi Zanders pasti ragu-ragu, jadi dia berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bangga. Katakan padaku siapa yang ingin melakukan sesuatu pada Tiani Zans. Fendi Zanders bertanya pada pria parubaya itu tanpa ekspresi. Kamu, apa yang kamu katakan? Pria parubaya itu tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders. Aku bilang, beritahu aku, siapa yang ingin melakukan sesuatu pada Tiani Zans? Fendi Zanders mengulangi sebuah kalimat dengan ringan. Apa maksudmu nak? Kamu tidak mau bekerja sama lagi, kan? Pria parubaya itu menatap Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Apakah kamu tahu siapa aku? Fendi Zanders bertanya dengan nada tenang. Siapa kamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Nama saya Fendi Zanders. Jika Anda belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, Anda dapat bertanya kepada bos hantu Anda tentang seseorang bernama Tuan Zanders, lalu bicara dengan saya. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Tuan Zanders. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dengan sedikit kebingungan di matanya. Namun sedetik berikutnya, ekspresi wajah pria parubaya itu berubah drastis. Dia tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders, kamu sebenarnya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Benar, ini aku. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Pria parubaya ini sendiri adalah seorang pembunuh, jadi dia masih tahu banyak tentang hal-hal di jalan. Dia kurang lebih telah mendengar tentang urusan Fendi Zanders. Bagaimanapun, saudara-saudara dunia bawah di 4 provinsi besar telah mengabdi pada Fendi Zanders. Tidak peduli seberapa kuat Ghost Shadow, dia tidak akan pernah punya nyali untuk melawan seseorang seperti Fendi Zanders, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apalagi markas Ghost Shadow sebenarnya berada di Provinsi Dongjiang, jadi mereka semakin takut dengan kekuatan Fendi Zanders. Saudaraku, saya pernah melihat foto Tuan Zanders, sepertinya dia sangat mirip dengan pria ini. Pada saat ini, pembunuh muda itu tergagap dan berkata kepada pria parubaya itu. Setelah pria parubaya itu sadar, jejak ketakutan muncul di matanya, dan dia buru-buru berteriak kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, dan saya harap kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan kami, ayo pergi sekarang. Setelah mendengar perkataan pria parubaya itu, kecantikan berpakaian preman tercengang, dan ekspresi wajahnya sama terkejutnya dengan yang dia inginkan. Karena dia tahu betul betapa menakutkannya hantu dan orang-orang ini. Tetapi saat ini, Fendi Zanders baru saja menyebutkan sebuah nama, dan sikap pria parubaya itu telah banyak berubah, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa Tuan Zanders? Wanita cantik berpakaian preman tanpa sadar melirik Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung. Dan Fendi Zanders tahu bahwa dia telah menebaknya dengan benar setelah melihat reaksi pria parubaya itu. Fendi Zanders telah mendengar Si Huak yang berbicara tentang organisasi bayangan hantu saat itu, tetapi karena itu sudah terlalu lama, Fendi Zanders tidak memiliki banyak kesan. Fendi Zanders juga tiba-tiba mengingatnya sekarang, jadi dia akan menggunakan namanya untuk menakut-nakuti pria parubaya itu. Jika itu benar-benar berhasil, dia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Pada saat ini, reaksi pria parubaya terhadap Fendi Zanders memberitahu Fendi Zanders bahwa tebakan Fendi Zanders benar, dan orang-orang bayangan hantu memang sangat takut dengan kekuatan mereka. Apa yang ingin kamu lakukan pada Tiani Zans? Fendi Zanders bertanya pada pria parubaya itu tanpa ekspresi. Tuan Zanders, begini. Kami menerima misi beberapa hari yang lalu, yaitu menculik Nona Zans. Pria parubaya itu menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ternyata menjadi seperti ini.
Fendi Zanders mengangguk sedikit. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, pihak lain berkata bahwa selama kita bisa menculik Zanders, kita bisa mendapat 50 juta. Jika kita membunuh Zanders, maka kita hanya bisa mendapat 20 juta. Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan ekspresi wajahnya langsung berubah pucat. Karena saat ini Tiani Zans tahu bahwa pihak lain tidak hanya ingin menculiknya, tetapi ingin membunuhnya. Dia tidak tahu siapa orang yang begitu kejam dan ingin bunuh diri. Meski dia memang pernah berkonflik dengan banyak orang selama bertahun-tahun, namun tidak ada kebencian sebesar itu. Siapa yang ingin membunuh Tiani Zans? Fendi Zanders memandang pria parubaya di depannya dan terus bertanya. Tuan Zanders, saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, karena kita tidak dapat mengetahui identitas satu sama lain. Pria parubaya itu berkata kepada Fendi Zanders dengan nada agak malu. Tapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ringan, bagus, beritahu saya identitas pihak lain, lalu saya akan melepaskan kalian bertiga, bagaimana menurut Anda? Fendi Zanders tahu bahwa cara termudah untuk menghadapi para pembunuh ini adalah dengan bertukar pikiran dengan mereka. Bab 1130. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Tentu saja itu penting. Fendi Zanders mengangguk. Seorang wanita bernama Su Yingying meminta kami melakukannya, dan semua rencana perjalanan Nona Zans diberikan kepada kami olehnya. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Setelah Tiani Zans mendengar nama yang diucapkan oleh pria parubaya itu, dia membeku sesaat, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras pada pria parubaya itu, kamu berbicara omong kosong, bagaimana Yingying bisa menyakitiku? Nona Zans, saya tidak tahu mengapa Su Yingying membunuh Anda, tetapi saya memiliki catatan panggilan Nona Su di tangan saya. Jika Anda tidak percaya, saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Pria parubaya itu mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Tiani Zans ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponsel pria parubaya itu dan melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa nomor yang ditampilkan di log panggilan memang milik Su Yingying. Untuk sementara, Tiani Zans sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Tuan Zanders, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Pria parubaya itu menatap Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Anda bisa pergi. Fendi Zanders mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wanita cantik berpakaian preman buru-buru berteriak, orang-orang ini adalah pembunuh hantu, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Saya berjanji kepada mereka sebelumnya bahwa selama mereka menyebutkan nama majikannya, saya akan membiarkan mereka pergi. Aku tidak bisa mengingkari janjiku, jadi aku tidak akan melakukan apapun terhadap mereka sekarang. Fendi Zanders menjawab kosong pada wanita cantik berpakaian preman, dan kemudian melanjutkan, tentu saja, kamu adalah seorang polisi. Jika kamu mau untuk menangkap mereka bertiga, saya tidak keberatan. Lagi pula, saya tidak akan berpartisipasi dalam urusan Anda. Fendi Zanders tidak mengenal wanita cantik berpakaian preman ini. Selain itu, Fendi Zanders memang telah menyetujui pria parubaya itu, jadi Fendi Zanders sendiri tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi selama Tiani Zans baik-baik saja, Fendi Zanders tidak akan peduli dengan sisanya. Terima kasih, Tuan Zanders. Pria parubaya itu berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Wanita cantik berpakaian preman menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia melihat pria parubaya itu pergi, menatap Fendi Zanders dan berteriak, ada apa denganmu? Mereka adalah pembunuh. Biarkan saja mereka pergi sekarang. Kamu milik mereka. Kaki tangan, tahukah Anda? Saya tidak membiarkan mereka pergi, saya hanya tidak ingin memperhatikan masalah ini, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengejar mereka sendiri. Setelah Fendi Zanders melihat keindahan itu berpakaian preman sedang berbicara kepadanya dengan terus terang, dia menjawab dengan sedikit ketidakpuasan. Kenapa kamu seperti ini? Kecantikan dalam balutan pakaian preman runtuh dalam sekejap. Saya menyarankan Anda untuk tidak lupa, saya menyelamatkan Anda hari ini, jika bukan karena saya, Anda akan mati sekarang, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya. Fendi Zanders berbisik kepada wanita cantik berpakaian preman. Wanita cantik berpakaian preman benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Fendi Zanders tidak bergerak hari ini, dia pasti sudah mati di tangan pria parubaya itu sejak lama. Aku ingat kamu, tunggu saja aku. Wanita cantik berpakaian preman berteriak pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan hendak pergi. Tapi setelah dia mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba melihat kembali ke Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan marah, namaku Liu Yue, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Hehe. Fendi Zanders memandangi kecantikan itu dan tersenyum tak berdaya, tapi tidak banyak bicara. Selang beberapa saat, kecantikan berbaju preman akhirnya hilang. Tapi Fendi Zanders berjalan kembali ke sisi Tiani Zans, dan bertanya dengan lembut kepada Tiani Zans, apakah kamu baik-baik saja?
Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Sanders, lalu berkata dengan lembut, Tuan Sanders, terima kasih banyak untuk masalah hari ini, jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah mati, tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha. Fendi Sanders menjawab dengan ringan. Ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Tiani Zans memandang Fendi Sanders dan tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, siapa Su Yingying yang disebutkan pria paruh baya tadi? Apakah kamu mengenalnya? Fendi Sanders bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yingying adalah sahabat dan pacar terbaikku. Kami berdua berada di perusahaan yang sama, tapi dia tidak setenar aku. Jawab Tiani Zans tak berdaya. Lalu apakah ada konflik yang pernah terjadi di antara kalian berdua sebelumnya? Fendi Sanders bertanya dengan bingung. Kami berdua memiliki hubungan yang sangat baik, dan kami belum pernah mengalami konflik apapun sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa dia ingin membunuh saya sekarang. Saya telah memperlakukannya dengan sangat baik. Pada dasarnya, saya akan memberinya sumber daya apapun yang cocok untuknya, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar ingin membunuhku. Dia sangat mengenal orang dan wajah tetapi tidak mengetahui hatinya. Tiani Zans menjawab dengan nada sangat tidak berdaya. Fendi Sanders memandang Tiani Zans dan tidak berkata apa-apa. Aku sangat baik padanya, kenapa dia melakukan itu padaku? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Tiani Zans berkata dengan sangat tertekan. Lupakan saja, saya tidak begitu paham tentang hal-hal di industri hiburan Anda, jadi saya tidak akan bertanya lebih jauh. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin saya membantu? Fendi Sanders memandang Tiani Zans dan bertanya. Tidak perlu, Tuan Sanders, Anda telah membantu saya berkali-kali, dan sisanya akan saya tangani sendiri. Tiani Zans menggelengkan kepalanya dengan ringan. Oke, kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati, lagi pula, kamu sangat populer sekarang, pasti akan banyak orang yang memperhatikanmu, sebaiknya kamu mencari beberapa pengawal di sisimu. Fendi Sanders mengingatkan dengan lembut. Saya tahu. Tiani Zans memandang Fendi Sanders dan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, Tuan Sanders, saya benar-benar minta maaf, saya sedang tidak mood untuk bertemu teman-teman Anda sekarang, dan saya akan mentraktir kalian berdua. Untuk makan malam ketika aku punya kesempatan, oke. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dan istirahat, jangan khawatir tentang hal lain. Fendi Sanders menjawab tanpa daya, dan kemudian berinisiatif mengirim Tiani Zans kembali ke ruang tunggu di belakang panggung. Setelah Fendi Sanders mengirim Tiani Zans kembali ke ruang tunggu, dia kembali ke sisi Mina sendirian. Saat ini konser sudah dimulai, namun para penggemar yang berada di dalam stadion bahkan tidak mengetahui betapa seru dan serunya adegan yang baru saja terjadi. Fendi Sanders, kemana kamu pergi sekarang? Kenapa kamu kembali sekarang? Ketika Mina melihat Fendi Sanders kembali, dia bertanya kepada Fendi Sanders dengan sangat cemas. Temui seorang teman sekarang, jadi kita mengobrol sebentar. Fendi Sanders memandang Mina dan menjelaskan dengan ringan. Apakah kamu masih punya teman di kota Tianan? Di mana temanmu? Bolehkah aku pergi menemuinya? Mina berkata dengan heran. Saya bisa bertemu Anda di kota Tianan, dan tentu saja saya bisa bertemu orang lain. Fendi Sanders tersenyum, lalu mengalihkan perhatiannya ke panggung.